sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya pemirsa, gimana kabar Anda pada malam hari ini? Tentunya kami berharap pemirsa dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana acara ini ada. Ya pemirsa, kita tahu ya bahwa Kota Batam adalah kota industri, kota pekerja ya. Ya, betul. Sebagian besar masyarakat Kota Batam ini datang jauh-jauh dari kampung, merantau ke Kota Batam untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, untuk penghidupan penghidupan yang layak, dan tujuan orang bekerja adalah untuk mencari uang ya. Ya, mencari uang, mungkin mereka bertujuan biar masa depan saya menjadi lebih baik. Iya, dan kebanyakan orang menjadi pengusaha, karyawan gitu ya, bisnismen atau apa. Kadang sebagian orang berpikir kalau saya bekerja biar saya mendapatkan uang atau mendapatkan gaji. Nah, apakah hanya itapak itu betul? Ataupun mereka berpikir saya bekerja biar saya mendapatkan uang, biar masa depan saya menjadi lebih baik, untuk membangun masa depan tentunya ya Ana ya, untuk menjadi lebih baik. Tapi secara tidak sadar mungkin mereka sedang menghancurkan masa depan mereka. Nah, itu gimana? Mungkin nanti kita bisa tanya langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini. Ya, karena malam hari ini kami mengangkat tema membangun atau menghancurkan masa depan bagian kedua ya, di dalam dunia pekerjaan. Ya, karena itu pemirsa jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Susilo, selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya, Pak Susilo, kenapa malam hari ini? Ini kan bagian kedua tentang membangun atau menghancurkan masa depan. Ya, mungkin bisa dijelaskan? Kalau kita berbicara tentang membangun atau menghancurkan masa depan, tentunya saya ambil contoh yang sederhana. Kita mau membangun sebuah rumah, tentunya kita harus tahu dulu rumah itu jadinya nanti bagaimana. Ya, betul ya. Ada berapa kamar, toilet di mana dan segala macam. Ya. Kita harus ngerti tujuan dulu apa yang sedang kita bangun ini. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bangun. Nah, banyak orang dalam bekerja, dalam berumah tangga, kalau hari ini secara khusus kita spesifikasi di masalah pekerjaan, mereka berpikir bahwa mereka sedang membangun masa depan. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka tidak membangun masa depan. Kenapa? Karena mereka nggak tahu tujuan dari mereka bekerja. Dapat uang, Pak. Hanya sekedar dapat uang. Nah, sama. Orang bangun rumah, pokoknya dia nggak tahu rumah itu jadinya bagaimana. Taruh aja batu bata. Dia taruh saja di mana saja, dan akhirnya tidak beraturan. Waktu terbuang dalam percuma-cuma. Pekerjaan yang dilakukan juga menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang benar-benar cuman kalau sekedar bekerja dapat uang, kemudian dapat uang untuk bekerja lagi, untuk makan dan balik bekerja lagi. Hidup kita sampai suatu titik kita akan menyadari begini, ngapain nih saya kerja ya? Ngapain kita ini sudah tua? Hidup kita begitu-gitu saja. Makanya apalagi kalau terjadi protes, Bu. Gaji nggak naik-naik gitu kan ya. Isinya protes demi protes. Demo. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tujuan. Sementara waktu terus berjalan. Kita kalau hanya sekedar menunggu kenaikan gaji dari pemerintah saja, kita akan mengalami kesulitan, mengalami perubahan hidup. Kalau kita hanya hidup, kondisi sekarang, kita hanya hidup di batas UMR saja, maka hidup kita tidak akan mengalami perubahan. Kita harus berpikir dulu, kalau misalkan kita gaji pas-pasan, penghasilan pas-pasan, saya ini bekerja mau ngapain ya? Apa tujuan saya? Peribahasa kita luar biasa, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kenapa? Karena punya satu tujuan. Nah, sering orang nggak mau bersusah-susah di awal ini. Kenapa? Mereka pinginnya senang, terima gaji. Pengennya gaji langsung besar gitu, Pak. Iya, pingin gaji langsung besar. Habis terima gaji ya udah traktir teman. Tidak punya planning dan akhirnya mengalami kekacauan dalam hidupnya. Rumah tangga juga begitu, dalam hal pekerjaan juga begitu, semuanya begitu. Tapi kalau bukan kita yang memperjuangkannya, lalu siapa lagi yang harus memperjuangkannya gitu? Maksudnya dengan demo. Nah, ini sedang demo sebelah saya. Iya. Dulu siapa yang di demo, Bu? Statement itu seringkali
sekali gitu ya disampaikan oleh para pekerja. Kalau bukan kita yang memperjuangkan hak kita, lalu siapa lagi gitu? Betul, memang harus kita yang memperjuangkan apa yang hendak kita dapatkan. Tetapi bagaimana cara kita memperjuangkannya, itu ada cara-cara yang benar dan ada cara-cara yang tidak benar gitu. Karena apa? Cara ini kemudian nanti akan berakibat. Apakah yang akan terjadi di hari ke depan itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Jadi kalau kita berusaha untuk memperjuangkan masa depan kita dengan cara yang salah, seperti misalnya kita jadi provokator, atau kita misalnya menjadi seorang karyawan yang suka nuntut sama atasan, ayo dong Pak, gaji saya mestinya naik dong, ayo dong, masa yang dia dapatnya sekian kok saya dapatnya sekian, membanding-bandingkan dengan karyawan lain, mengembangkan sikap iri hati, mengembangkan gap antar sesama karyawan, kemudian menghimpun karyawan untuk bersama-sama melakukan protes atau unjuk rasa terhadap pihak perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah yang sedang dia lakukan? Apakah itu benar-benar dia sedang membangun masa depannya, ataukah jangan-jangan dia sedang menghancurkannya? Karena apa? Orang yang berbuat seperti itu, menurut pengalaman saya, biasanya perusahaan itu memiliki track record yang justru kurang begitu baik tentang orang yang bersangkutan. Perusahaan akan justru beranggapan bahwa, oh orang ini suka menuntut. Ya. Orang ini suka menuntut, tidak bisa mensyukuri, tidak fokus terhadap pekerjaannya, tetapi justru fokus terhadap hal-hal yang seharusnya tidak dia urusin. Malah akibatnya dia jadi ngurusin soal gaji orang, ngurusin soal hal-hal lain yang bukan pekerjaannya. Nah, kalau kita bisa menyikapinya dengan benar, kita memperjuangkan masa depan kita, tetapi dengan cara yang benar. Bagaimana sih cara yang benar? Misalnya, dengan mengembangkan skill kita, keahlian kita, bagaimana cara atau metode berkomunikasi yang baik dengan atasan. Misalnya, oh selama ini atasan sepertinya kok tidak menyadari ya, aku sudah berusaha dengan baik, aku sudah berusaha mati-matian. Mungkin karena kita tidak pintar untuk mengkomunikasikan apa yang kita lakukan terhadap atasan, sehingga atasan tidak mengetahuinya. Cara berkomunikasi ini juga merupakan skill tersendiri. Betul. Tapi komunikasinya jangan kebablasan, Bu. Iya, bukan komunikasi yang dengan cara praktis mau cepat kaya gampang katanya, Bu. Gimana tuh, Pak? Menurut teori, jadi istri simpanan. Komunikasinya terlalu dekat. Terlalu dekat itu, Bu. Ya, sebelumnya mungkin kami bisa menyapa pemirsa. Ya, pemirsa, acara ini kami kemas secara langsung, secara interaktif. Mungkin pemirsa ingin curhat, pemirsa ingin bertanya-tanya di dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia keluarga ataupun apapun, pemirsa bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya. Terus kalau apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak puas dengan pekerjaan yang ada? Begini, kita harus mengerti dulu kenapa kita bekerja sih. Misalkan saya punya tujuan untuk mencari modal, misalkan. Pekerjaan yang ada di depan saya adalah, misalkan, maaf, kerjaan apa dah, pokoknya gaji UMR, cuman saya masih bisa nabung sedikit. Saya mencari modal untuk saya bisa jualan minuman nantinya, jualan makanan sesuai dengan hobi mungkin. Sesuai dengan hobi. Saya sesuai dengan keahlian. Punya cita-cita ke sana. Tapi pekerjaan yang saya jalani sekarang tidak menyenangkan karena nggak sesuai dengan hobi saya. Ya. Tapi karena saya punya tujuan, saya tetap bekerja. Kenapa? Karena saya punya target. Dalam hal saya bekerja ini, saya mendapatkan penghasilan sehingga saya memiliki modal untuk memulai suatu usaha. Suatu saat. Kalau kita nggak puas dengan pekerjaan dan kita punya tujuan seperti itu, saya rasa nggak ada masalah. Iya. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Tetapi ada orang-orang yang tidak puas dengan pekerjaan, tapi dia sendiri nggak ngerti tujuannya. Apa? Nah, yang penting buat orang-orang yang seperti gini adalah mereka harus ngerti dulu tujuannya. Kalau saya bekerja di perusahaan ini, kenapa? Kenapa saya pilih perusahaan ini? Apakah saya mau meniti karir di sana? Atau hanya sekedar batu loncatan? Karena saya mau memulai suatu usaha sendiri? Atau hanya sekedar batu loncatan yang lainnya? Nah, makanya yang paling penting bukan masalah puas nggak puas dulu, tujuan dulu. Tapi kalau misalkan saya punya tujuan dan pekerjaan saya ini tidak mendukung saya untuk ke sebuah tujuan itu dan ini terlalu lama saya bekerja di sini, saya akan keluar untuk meraih sebuah tujuan. Cintailah sebuah proses. Kadang kelihatannya memang seperti sebuah kebetulan ya. Mungkin Bu Dita bisa ceritain kisah Mary Riana. Oh ya, Mary Riana itu seorang seorang Indonesia ya, orang Indonesia yang dinobatkan sebagai salah satu wanita tercantik di Singapura dan juga di Asia Tenggara. Dia itu dulunya waktu
sebenarnya dia harus ke Singapura itu secara terpaksa sebenarnya, karena sebenarnya kondisi ekonomi keluarganya itu sebenarnya bukan yang kaya sehingga dia bisa untuk bersekolah di sana. Cuma waktu itu karena ada kerusuhan di bulan Mei, di mana kondisi di Indonesia waktu itu dirasakan tidak aman oleh orang tuanya, sehingga mengharuskan dia untuk keluar ke Singapura. Dan akibatnya dari dia sekolah di Singapura karena keterbatasan ekonomi, dia harus ayahnya, orang tuanya harus meminjam uang di bank oleh pemerintah Singapura, maksudnya meminjam uang sebesar 400 juta. Nah, untuk bisa mengembalikan uangnya itu dia harus bekerja. Nah, dia bingung, dia nggak ngerti bagaimana caranya. Kemudian dia diawali dari resolusinya, dia berkeinginan untuk, dia memiliki mimpi, dia mempunyai uang $1 juta sebelum mencapai usia 30 tahun. Dan dari mimpi itu, berangkat dari tujuan itu, akhirnya dia mengambil keputusan untuk menerima apapun pekerjaan yang pada saat itu available buat dia, yang pada saat itu tersedia untuk dia. Waktu itu dia harus menjadi pembagi-bagi brosur di MRT station. Jadi dia harus mengalami penolakan, dia harus mengalami direndahkan, dihina oleh orang gitu ya. Dan selain itu juga dia harus jadi pramusaji di sebuah hotel gitu. Nah, pada saat itu juga dia harus berkejar-kejaran dengan MRT supaya dia bisa mencapai MRT-nya tepat pada waktunya. Tetapi ternyata setiap proses yang terjadi di dalam kehidupannya ternyata itu punya makna. Pengalaman penolakan itu ternyata menjadikan dia menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi penolakan pada saat dia bekerja di dalam pekerjaan yang sesungguhnya. Dia sukses dalam bidang asuransi pada saat dia berusaha memperkenalkan produk asuransinya, finansial, kalau nggak salah saya di bidang finansial gitu, servisnya. Jadi pada saat dia berusaha memperkenalkan servisnya dia, banyak orang yang menolak dia, tetapi dia tidak menjadi putus asa, melainkan